Shalom saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana pembinaan yang dilakukan di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan yang bertujuan untuk menghasilkan profil lulusan STTB. STTB merumuskan dua aspek profil yang kita rindu hasilkan. Aspek yang pertama berkaitan dengan pribadi. Pribadi seperti apa yang kita ingin munculkan setelah orang mengikuti seluruh proses pembinaan selama 4 tahun di STTB ini. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek peran. Pribadi yang demikian akan mengambil perannya di dalam tubuh Kristus di tengah-tengah dunia. Bagaimana peran-peran ini yang kita ingin secara khusus latih, ingin secara khusus perdalam di dalam diri setiap orang yang belajar di tempat ini. Mari kita lihat pertama-tama profil peran. Peran yang akan dilakukan oleh setiap lulusan dari STTB berkaitan dengan dua aspek, yaitu yang kita definisikan sebagai pastor scholars. STTB rindu untuk menghasilkan pastor scholars yang berdampak dalam konteks pelayanan urban. Apa itu pastor, apa itu scholars? Pastor adalah sebuah kapasitas, jadi bukan sekedar sebuah jabatan fungsional di dalam gereja. Jabatan seorang gembala. Pastors yang dimaksud di sini adalah seseorang yang sanggup mengambil tanggung jawab rohani dalam kehidupan sekelompok orang yang dilayaninya. Sekelompok orang ini bisa dari satu komisi tertentu, komisi anak, remaja, pemuda, atau satu gereja tertentu, atau di sekolah, atau dalam komunitas-komunitas yang lain di mana para mahasiswa teologi lulusan ini akan berada nantinya. Orang yang sanggup mengambil tanggung jawab rohani. Tanggung jawab rohani dalam hal apa? Di dalam hal melakukan penjangkauan dan penginjilan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, dia tahu bagaimana caranya menjangkau mereka di tempat mereka berada dan memberitakan Injil kabar baik. Dan tidak berhenti di sana, orang-orang ini menjadi orang yang bisa mengambil tanggung jawab rohani dalam memelihara iman mereka, memuridkan mereka sehingga bertumbuh dewasa, sampai kemudian mereka diperlengkapi untuk bisa melayani orang-orang yang lainnya lagi. Inilah kapasitas seorang pastors. Dan kompetensi seorang scholars, pastor scholars. Scholars yang dimaksud di sini adalah seorang yang mampu terus-menerus belajar, memiliki hati yang lapar dan haus untuk terus belajar, menambah pengetahuan, menambah wawasannya tentang siapa Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang dunia yang sedang dilayaninya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang memiliki kompetensi untuk terus belajar ini adalah orang yang sudah diperlengkapi dalam hal melakukan penelitian. Sehingga dia bisa secara objektif menilai dan merumuskan situasi yang dihadapi dan melakukan pengembangan-pengembangan berdasarkan hasil penelitiannya ini. Seorang scholars adalah orang yang juga bisa menuangkan apa yang dia sudah pelajari, apa yang sudah dia rumuskan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk pengajaran. Untuk bisa menjadi scholars dalam pengertian ini, dia perlu mengembangkan kapasitas untuk learning, keep on learning, terus-menerus belajar, seumur hidup belajar. Bukan hanya belajar, tetapi tugas yang menantang berikutnya adalah untuk unlearn, untuk menilai ulang, mengevaluasi apa yang sudah dia terima dan pelajari, untuk membangun keyakinannya sendiri, sehingga dia bisa terus relearn. Dan proses ini akan berlangsung seumur hidup, membentuk konsep dan keyakinan di dalam kehidupan maupun pelayanan. Inilah profil peran yang kita harapkan. Peran ini akan dilakukan oleh pribadi-pribadi yang perlu matang dan dewasa di dalam prosesnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara, profil pribadi seperti apakah yang kita rindu lihat di dalam diri setiap mahasiswa yang diutus dan belajar di tempat ini? Pribadi yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Segala hal meliputi apa saja. Kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 4, di dalam seluruh konteksnya, kita melihat di sana aspek-aspek bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Aspek-aspek kemuridan menjadi seorang murid Kristus. Untuk memudahkan penggambaran kita, saya akan meminjam gambaran sebuah pohon untuk kita memahami profil yang kita mau hasilkan ini. Di dalam pohon ada bagian yang kelihatan dan bagian yang tidak kelihatan. Bagian yang di atas permukaan tanah dan bagian yang di bawah tanah. Bagian yang kelihatan ditopang oleh bagian yang tidak kelihatan. Kita mulai dari sana. Membangun akar.
Apa yang menjadi akar fondasi kehidupan orang percaya yang kita rindu hasilkan, kita rindu lihat di dalam diri setiap mahasiswa? Yang pertama adalah hati yang memiliki gairah yang besar untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal firman-Nya. Itu yang disebut sebagai formasi pengajaran. Pengajaran-pengajaran yang diterima membuat orang-orang mengenal siapa Tuhan. Mengenal apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Bagaimana rencananya bagi dunia. Bagaimana dia bisa terlibat dalam bagian dan rencana Tuhan itu. Pengenalan akan Tuhan yang benar akan menumbuhkan kecintaan kepada Tuhan. Itulah aspek yang kedua, akar yang kedua adalah formasi spiritual. Orang yang mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan diharapkan semakin mencintai Tuhan. Tidak kenal maka tidak sayang, semakin kenal semakin sayang. Orang yang mengenal Tuhan akan kagum, hormat, dan menyembah Tuhan, mencintai Tuhan, dan membangun relasi yang intim dan akrab dengan Tuhan. Itu yang kita sangat rindukan terjadi dalam diri setiap mahasiswa. Jika akarnya benar, jika akarnya sehat, maka akan muncul dalam bentuk permukaan hidupnya. Ada dua buah yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah buah-buah karakter, yang kedua buah-buah pelayanan. Aspek yang berikutnya adalah aspek formasi karakter, di mana muncul karakter-karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Orang-orang yang semakin muncul kasih, sukacita, damai sejahteranya. Orang yang semakin mengasihi dan peka terhadap kebutuhan sesamanya. Kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan rohani mereka, dan bisa berelasi dengan baik, mencerminkan siapa Tuhan. Dan aspek buah yang kedua adalah buah pelayanan. Buah pelayanan di mana mahasiswa lulusan STTB ini memiliki hati dan kerinduan supaya Tuhan dikenal di tempat di mana Tuhan belum dikenal. Supaya Tuhan dikasihi, Tuhan dipuji dan dimuliakan di antara semua suku bangsa di dalam tubuh Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita menghasilkan profil pribadi dan profil peran dari lulusan STTB ini? Kita akan melihat video yang kedua tentang proses pemuritan yang dilakukan.